PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC kembali menjadi sorotan publik usai laporan keuangannya mencatat kerugian besar. Kondisi ini membuat BUMN Indonesia yang menjadi pemegang saham KCIC harus ikut menanggung kerugian. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak utang Kereta Cepat Indonesia China KCIC atau WUS itu dibebankan ke APBN. Utang proyek kereta cepat Indonesia China (KCIC) atau WUS kian membengkak hingga menembus 116 triliun rupiah atau sekitar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat. Beban itu membuat PT Kereta Api Indonesia dan konsorsium BUMN yang terlibat kewalahan menanggung kerugian. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak jika APBN dipakai untuk menanggung sebagai utang tersebut. Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran utang kereta cepat seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia. Bendahara Negara menyebut saat ini pihaknya belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan agar sebagian utang WUS ditanggung negara. Purbaya menilai Danantara sudah memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat seperti dividen untuk selesaikan masalah tanpa perlu andalkan APBN. Yang kedua terkait posisinya saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang, yang saya tahu seperti karena saya belum disusun dengan mereka. Menanggapi hal ini, pengamat ekonomi Surya Fandiantara mendukung langkah dari Menteri Keuangan Purbaya. Menurutnya, banyak program prioritas yang harus didahulukan negara. Berbicara KCIC, terus berbicara program yang lainnya juga. Ada program MBG, terus ada program ketahanan pangan, begitu kan. Terus juga tadi memajukan perekonomian daerah dengan cara tidak memangkas transfer dana pusat ke daerah. Nah, ini kan program-program yang menurut saya lebih prioritas yang seharusnya menjadi utama gitu ya, lebih diutamakan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini negara dibandingkan menyelesaikan permasalahan KCIC yang kemudian juga sebenarnya masih ada opsi lain untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebelumnya, Chief Operating Officer atau COO BPI Danantara Doni Oskaria menyatakan Danantara telah menyiapkan 2 skema penyelesaian utang proyek kereta cepat Indonesia China atau KCIC 116 triliun rupiah. Opsi pertama yakni menambahkan penyertaan modal kepada PT KAI atau menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah. Menurut ekonom, skema yang ditawarkan Danantara tidak menyelesaikan persoalan utang KCIC. Menurut saya ya, hemat saya, seharusnya solusi yang ditawarkan oleh Danantara itu adalah mengambil alih hutang tersebut, begitu. Lalu kemudian memberikan tenor yang lebih panjang bagi KCIC Danantara sehingga beban yang dibebankan kepada KCIC itu jauh lebih ringan. Jadi misalnya berapa persen dari total hutang itu dibayarkan oleh BPI Danantara dari hasil uang pendapatan Danantara itu sendiri, lalu kemudian tenornya diperpanjang, lalu kemudian jadi bebannya, liabilitasnya jadi lebih ringan, maka kemudian ada kemampuan membayar dari KCIC tersebut. Jadi kalau seandainya cuma ditambahkan ekuitas atau kemudian pengambil alihan aset, sementara manajemennya masih sama, kemampuan membayar atau produktivitasnya dari si perusahaannya itu juga masih sama, maka permasalahannya masih akan terus ada. Bagaimanapun caranya, persoalan utang kereta cepat memang harus dibayar. Namun, jangan sampai persoalan utang ini menambah beban rakyat. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.